Hai semua, di video kali ini saya akan membahas fungsi toolbox yang ada di Adobe Photoshop. Nah, sebelum belajar Photoshop lebih dalam, kita harus mengenal terlebih dahulu tools yang ada di dalam toolbox Photoshop beserta fungsinya, karena ini dapat mempermudah kita dalam memanipulasi objek gambar. Toolbox sendiri terdiri dari peralatan-peralatan yang digunakan untuk mengolah gambar yang biasanya terletak di samping kiri lembar kerja Photoshop. Nah, di sebelah kiri ini adalah toolbox. Yang pertama ada Move Tool. Move Tool memiliki fungsi untuk memindahkan objek berupa gambar atau teks. Pada penggunaannya, kamu tinggal menggerakkan kursor ke objek yang ingin dipindahkan. Selanjutnya ada Rectangular Merge Tool untuk menyeleksi dan membentuk persegi 4. Selanjutnya Elliptical Merge Tool untuk menyeleksi dengan berbentuk lingkaran. Selanjutnya ada Single Row Merge Tool untuk membuat seleksi horizontal dengan ukuran yang lebih kecil 1 pixel. Kemudian ada Lasso Tool yang hampir sama dengan Merge Tool, yang bebas untuk menyeleksi apapun dengan tidak terpaku pada bentuk, sehingga kamu perlu menggunakan mouse untuk membentuk seleksi yang diinginkan. Kemudian ada Polygonal Lasso Tool yang berfungsi untuk membuat seleksi berdasarkan sudut garis. Lalu ada Magnetic Lasso Tool yang menyeleksi secara otomatis berdasarkan sesuai bentuk objek. Kemudian ada Quick Selection Tool berfungsi untuk menyeleksi dengan cepat sesuai dengan bentuk objek. Dan Magic Wand Tool berfungsi untuk menyeleksi berdasarkan warna yang ada pada objek. Kemudian ada Crop Tool berfungsi untuk memotong objek dengan bentuk segi 4 atau persegi panjang yang ukurannya dapat diatur. Kemudian ada Perspective Crop Tool digunakan untuk memotong objek yang bentuknya miring atau tidak simetris, sehingga kamu bisa menyeleksikan ukuran potongan dengan objek. Kemudian Slice Tool yang berfungsi untuk membuat seleksi objek yang akan dipotong menjadi beberapa bagian. Kemudian ada Eyedropper Tool. Sederhananya, Eyedropper Tool berfungsi untuk mengambil warna yang ada pada objek dan memasukkannya pada box warna. Warna yang diambil menjadi warna utama pada penggunaan tool lainnya. Kemudian ada Note Tool untuk memberi catatan pada objek yang dipilih, seperti sayap, kepala, dan ekor burung. Selanjutnya Spot Healing Brush Tool. Pada dasarnya Spot Healing Brush Tool berfungsi untuk menghilangkan bagian tertentu pada objek dengan cara menyamarkan warna di sekitarnya. Selanjutnya ada Brush Tool yang dapat kamu gunakan untuk menggambarkan atau melukis objek. Selanjutnya Pencil Tools yang berfungsi untuk mewarnai objek dengan bentuk goresan pensil atau dengan ukuran lebih kecil. Selanjutnya ada juga Color Repical Tool yang dapat kamu gunakan untuk mengambil warna dari objek lain sebagai warna dari kuas kamu. Yang terakhir ada Mixer Brush Tool yang digunakan untuk mencampur berbagai warna dalam penggunaan kuas. Selanjutnya adalah Eraser Tool yang memiliki fungsi untuk menghapus sebagian atau keseluruhan objek. Kemudian Background Eraser Tool yang berfungsi menghapus background atau latar belakang pada gambar. Kemudian ada juga Magic Eraser Tool yang dapat digunakan untuk menghapus bagian pada objek yang memiliki warna yang sama. Selanjutnya ada Paint Bucket Tool yang berfungsi untuk memberi warna secara cepat pada suatu objek.
Lalu ada gradient tool, memiliki fungsi untuk membuat warna bergaris atau lebih dari satu warna dalam suatu objek. Tool ini biasanya digunakan untuk memberi warna pada layer atau background gambar. Selanjutnya ada blur tool, umumnya digunakan untuk mengaburkan sebagian atau keseluruhan objek. Kemudian ada pen tool, pada dasarnya pen tool digunakan untuk membuat garis seleksi dengan titik point tertentu. Tool ini biasanya digunakan untuk melakukan proses pengeditan seperti menghapus, memindahkan, mengubah warna, dan lain-lain. Kemudian ada freeform pen tool, berfungsi untuk membuat garis dan titik point dengan bentuk yang bebas. Kemudian ada convert point tool, berfungsi untuk mengubah garis seleksi dengan cara menggeser titik point. Kemudian ada anchor point tool, berfungsi untuk menambahkan titik point yang berguna untuk mengubah garis seleksi. Kemudian ada delete anchor point tool, berfungsi untuk mengurangi titik poin pada garis seleksi. Selanjutnya ada horizontal type tool, berfungsi untuk membuat teks dengan arah mendatar. Kemudian ada vertical type tool, berfungsi untuk membuat teks dengan arah ke bawah. Lalu ada horizontal type mask tool, berfungsi untuk membuat area seleksi berbentuk teks dengan arah horizontal.